kita mulai dulu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, hadirin dan hadirat bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, nikmat, taufik sehingga kita dimudahkan hadir di salah satu rumah Allah Azza wa Jalla dalam rangka kita menyempurnakan agama kita melalui thalab ilmu. Dan tidak ada jalan kebaikan dan keselamatan kecuali dengan petunjuk agama yang mulia ini. Sebaik-baik perkataan adalah kalam Allah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah SAW. Oleh karenanya, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kita taufik untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan Allah Ta'ala juga memberikan kita taufik untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di antara perkara yang menjadi kesibukan para orang saleh adalah mereka memikirkan bagaimana meraih husnul khatimah. Husnul khatimah adalah kesudahan yang baik, dan ini adalah impian setiap orang-orang yang beriman. Husnul khatimah adalah kesimpulan akhir dari seluruh amalan-amalan kita, kesimpulan akhir dari seluruh aktivitas setiap manusia selama kita hidup. Bukankah kita mendengar Rasulullah SAW bersabda dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, meriwayatkan dari Rasul bahwasanya Nabi SAW mengatakan, wa innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal tergantung pada penutupnya. Ini menunjukkan bahwasanya kesimpulan dari seluruh aktivitas amalia kita, dari sejak kita mukallaf sampai kita meninggal, ya, maka baik berupa kebaikan maupun berupa keburukan akan terlihat menjadi intinya adalah ketika amalan terakhir sebelum kita meninggal. Oleh karenanya, hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, husnul khatimah ini menjadi cita-cita dan menjadi kesibukan. Mereka memikirkan ini semua agar bisa meraih husnul khatimah. Karena husnul khatimah adalah, sederhananya adalah meninggal dunia dalam keadaan sebagai seorang mukmin, meninggal dunia sebagai seorang muslim,
meninggal dunia dalam keadaan beramal soleh, meninggal dunia dalam keadaan telah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, inilah kesibukan, inilah pikiran yang menyibukkan seluruh orang-orang baik dan orang-orang soleh sejak dahulu sampai sekarang. Makanya kekhawatiran kita kenapa harus menyibukkan, karena ternyata kesimpulan akhirnya di waktu itu. Kata Nabi SAW, yub'atsu kullu 'abdin yaumal qiyamah ala ma mata alaihi. Manusia akan dibangkitkan di hari kiamat sebagaimana keadaannya waktu meninggal. Subhanallah. Perhatikan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, Nabi SAW mengatakan manusia dibangkitkan menghadap Allah Azza wa Jalla. Keadaannya seperti apa? Keadaannya seperti ketika ia meninggal dunia. Makanya hadirin yang Allah Azza wa Jalla, ini yang menjadi mengapa mereka khawatir. Mereka mengkhawatirkan ini karena apa ya? Inilah intinya amalan mereka. Ya. Karena itu Al-Imam Al-Munami rahimahullah taala ketika mensyarah hadis ini, beliau mengatakan ai mata ala ma asya alaihi. Manusia akan meninggal di atas kebiasaannya. Wa yub'atsu ala dzalika, dan Allah akan bangkitkan di atas kematian itu. Oleh karena hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu, Nabi SAW ketika memerintahkan seorang laki-laki yang meninggal ketika berihram, kata Nabi SAW, jangan kafani dia, pakaikan pakaian ihramnya, karena Allah Ta'ala akan membangkitkan di hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Dan kami pernah beberapa kali ada jamaah umroh kami yang meninggal pada saat berihram, persis dulu di samping saya. Dan ketika saya mengikuti prosesnya oleh pengurus masjid, panitia yang mengurus rumah sakit, itu tidak dikafani, Pak. Jadi kelihatan wajah, dan kebetulan kami juga yang menguburkannya. Kami yang jadi kelihatan wajahnya, tidak seperti sebagaimana kita di Indonesia menguburkan jenazah dengan menutupi kain kafan. Ini tidak. Bundaknya terlihat, lalu kemudian berpakaian pakaian ihramnya. Subhanallah, ya. Kenapa? Karena Allah, kata Nabi SAW, membangkitkan dia dalam keadaan bertalbiyah di hari kiamat nanti. Subhanallah. Kemudian juga ada hadis Nabi SAW, sebaliknya orang yang meninggal dalam keadaan buruk, su'ul khatimah. Kata Nabi SAW, man qatala nafsahu bihadidatin, barang siapa yang membunuh dirinya dengan sebuah besi, ya, maka Allah Ta'ala akan membangkitkan dengan besi untuk dia menusuk dirinya dengan pembunuhan itu, sebagai bukti bahwa dia telah meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Orang yang juga man qatala nafsahu, barang siapa yang membunuh dirinya dengan meminum racun, kata Nabi SAW, racun juga akan diminumkan di hari kiamat ketika akan dibangkitkan. Ini sungguh Masya Allah. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karenanya tidak ada seorang pun di antara kita yang mengetahui bagaimana keadaan kita ketika kita meninggal. Makanya pantas, ya, kita harusnya, sekali lagi, seharusnya kita harusnya merasa khawatir, karena tidak ada yang mengetahui. Kita tidak pernah tahu keadaan lauhul mahfuz tentang nasib kita nanti. Ya, kalau kita tahu mungkin kita tenang-tenang aja. Oh, saya nanti husnul khatimah, ya udah nggak mau semuanya beribadah. Tapi Allah Ta'ala menjadikan ini perkara yang gaib. Tentu dengan hikmah Bapak Ibu adalah kita mempersiapkan diri kita untuk melakukan kesibukan dalam rangka meraih husnul khatimah ini. Allah Ta'ala berfirman, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satupun jiwa yang mengetahui di muka bumi mana dia akan meninggal. Di antara tafsir para ulama maknanya ada yang menafsirkan bahwasanya tidak ada yang mengetahui bagaimana keadaannya ketika dia meninggal di tempat itu. Apakah kita beriman atau tidak? Beberapa kali saya mendengar cerita, ada jamaah kita bercerita kalau pergi bertamasya ke negeri-negeri kafir, ya. Saya sebut negeri kafir karena di sana tidak ada azan, tidak ada sholat, tidak ada masjid, ya. Dia bilang, Ustaz, selalu khawatir kalau meninggal di sini bagaimana? Ya, siapa yang mensolatkan? Siapa yang mengantar kuburan? Siapa yang doain? Subhanallah, coba ini orang-orang saya memikirkan itu. Berbeda dengan orang yang cuek, ya udah. Saya pernah ketemu orang umrah, dan kebetulan jamaah saya sudah hampir 30 tahun tinggal di Inggris.
hampir nggak pernah sholat berjamaah. Kenapa? Nggak ada masjid di kampung itu. Jadi ada sekitar dia 2-3 jam dari London katanya. Jadi kalau dia mau sholat Jumat, dia harus naik kereta api. Di kampung itu hanya dia Muslim di daerah itu. Lalu saya katakan, kalau bapak meninggal bagaimana? Dia kaget. Siapa yang mau sholatkan? Siapa yang mau doakan? Siapa yang mau merawat bapak sesuai dengan syariat Islam? Siapa yang mentalkinkan bapak? Kalau talqin gimana Pak? Saya mau talqinkan, paling dikasih gitar ya, menyanyi-nyanyi. Gimana coba? Oleh karenanya hadirin yang Allah Subhanahu, lihat, saya akan buktikan, saya akan cerita, saya akan kisahkan bagaimana kegelisahan, ya, kesibukan orang-orang soleh memikirkan perkara ini. Dan seharusnya kita semua yang akan meninggal ini berpikir nanti bagaimana keadaan saya ketika meninggal dunia. Contoh yang paling kali ini saya sebutkan bagaimana kisah perkataan di dalam Al-Quran Nabi Yusuf alaihissalam. Di antara doa yang diabadikan Allah Azza wa Jalla, adalah doanya Nabi Yusuf dalam surah Yusuf ayat 101 ya, di ujungnya ya. Berarti ini sudah mengakhir kisah. Kita tahu surah Yusuf adalah surah yang menceritakan satu kisah dari awal sampai terakhir. Ahsanul qasas, dikata Allah, sebaik-baik cerita. Nah, pada momen terakhir ketika Nabi Yusuf sudah berkumpul dengan ayahnya setelah bertahun-tahun berpisah, kemudian kakak-kakaknya juga berkumpul yang telah membuangnya ke dalam sebuah sumur dan sekarang baik minta maaf. Dan ketika Nabi Yusuf sudah menjadi seorang penguasa di Mesir, ya, artinya masya Allah Pak, ya, sudah hampir dikatakan happy ending cerita ini. Tapi lihat apa kata Nabi Yusuf dalam doanya, Bapak-bapak sekalian. Dalam surah Yusuf ayat 101, apa kata Allah Azza wa Jalla? Rabbi qad ataitani minal mulki. Ya Allah, Engkau telah menganugerahkan kepadaku kekuasaan. Dia jadi penguasa. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Engkau telah mengajarkan aku sebagian takwil mimpi. Ini ilmu yang tidak semua orang diberikan. Beliau bersyukur kepada dua nikmat. Nikmat apa? Nikmat diberi kekuasaan dan nikmat diberi ilmu. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan Fatiras samawati wal ardh. Pencipta, wahai pencipta langit dan bumi. Anta wali fid dunya wal akhirah. Engkau pelindungku di dunia maupun di akhirat. Nah, setelah itu, ini doanya. Inti doanya apa kata Nabi Yusuf? Tawaffani muslimah. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim. Tuh. Wa alhiqni bis salihin, dan kelompokkanlah aku atau gabungkanlah aku bersama orang-orang yang saleh. Subhanallah. Lihat apa permintaan Nabi Yusuf setelah beliau teruji. Nabi Yusuf memanjatkan doa ini setelah melewati berbagai fitnah, ujian kehidupan beliau. Dan beliau sukses, sabar melewati semua fitnah-fitnah ini. Kalau kita lihat Pak, beliau diuji dengan diiringi oleh saudara-saudaranya, kemudian dibuang ke dalam sumur, diperjualbelikan sebagai budak, difitnah dengan syahwat wanita, ya, diajak melakukan perzinahan, dan beliau berhasil melewati dengan sabar. Kemudian dipenjara padahal tidak bersalah. Luar biasa sabarnya beliau. Kalau di zaman sekarang sulit ya. Mungkin kita sudah teriak-teriak minta keadilan di medsos ya. Tapi sabar beliau. Sampai kemudian Allah Ta'ala muliakan beliau. Nah, lihat Ibu Bapak Ibu sekalian, apa yang ingin saya sampaikan? Nabi Yusuf tidak merasa bangga dengan semua itu. Tidak merasa aman dari ujian bahwasanya akan meninggal dalam keadaan baik, tidak menjadikan dia pede bahwasanya lihat aku sudah sukses melewati semua ujian ini, pasti aku akan meninggal dalam keadaan muslim. Tidak, Bapak Ibu. Nabi Yusuf berdoa minta kepada Allah, dia khawatir padahal beliau adalah orang yang sudah teruji, Pak. Lalu bagaimana dengan kita? Tentu harusnya lebih khawatir ya, untuk meninggal dalam keadaan husnul khotimah dibanding Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Bagaimana amal solehnya Pak? Amal solehnya Nabi Yusuf, Masya Allah Pak, teruji
Padahal dia seorang penguasa, Pak. Orang kalau penguasa pegang duit lagi, Pak. Penguasanya bukan, dia termasuk bendahara negara, khazainul ard. Perbendaharaan ada di tangannya. Kalau apa sekarang, Pak? Menteri Keuangan tadi. Kalau Menteri Keuangan cuma pegang doang. Kalau dia enggak, dia mengelola. Bayangkan kalau kita jadi Nabi Yusuf, Pak. Uang ada di tangan. Fitnah, godaan ini, godaan itu. Godaan terbesar ada dua sama beliau. Godaan perempuan dan godaan harta. Tapi beliau khawatir semua itu. Lalu dia bilang, ya Allah, wafatkan aku sebagai seorang muslim. Subhanallah, Pak. Bagaimana kita, ya akhi, harusnya kita lebih utama untuk merasa gelisah. Apalagi kita ikhwan mengetahui kondisi kita zaman sekarang, Pak. Amal soleh kita kurang, Pak. Kita puasanya sekali setahun. Senin Kamis jarang, Yaumul Bid jarang, Asyura gak pernah. Sholat, Masya Allah, kadang-kadang sholat 5 waktu aja, sunnahnya jarang, witirnya apalagi. Sholat pun juga gak jarang di masjid. Lebih banyak kita sibuk dengan rapat ini, rapat itu. Ya, panggilan Allah kadang-kadang kalah dengan panggilan manusia. Zakat kita jarang, sedekah kita apalagi. Amal soleh kita sedikit, lalu kita merasa aman akan meninggal dan sebagai seorang muslim. Waliyahulillah. Sekarang ini media sosial digital, semua informasi syubhat masuk ke dalam diri kita. Bahkan informasi yang sebetulnya tidak begitu penting kita tahu, adanya medsos, adanya grup-grup medsos komunikasi, ada WhatsApp, ada macam-macam. Di situ berbagai berkumpul macam-macam orang, ada yang liberal, ada yang ini, dan semua masuk kita. Lalu kita merasa aman dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Sekarang Pak, Masya Allah, ada paham liberal yang mengatakan semua agama benar, semua agama sama. Lah kalau kita nggak ngaji, bisa meyakini, bisa pantau Islam kita. Kesyirikan merajalela di negeri kita, Pak, yang kadang-kadang dibungkus dengan kata-kata yang menunjukkan kearifan lokal, syariat juga. Yang kadang-kadang amalan-amalan yang menyimpang banyak muncul, bahkan dipraktekkan oleh sebagian saudara-saudara kita, dan terkadang dibungkus dengan istilah-istilah agama. Subhanallah. Lalu kita merasa aman. Ikhwani, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, harusnya kita lebih khawatir dibanding mereka, karena amal kita sedikit. Itu kalau kita meyakini bersama Allah bahwa kesudahan yang baik ini menentukan kita, Pak. Hadirin yang dimuliakan Allah, Sahal bin Sa'ad, seorang sahabat radhiyallahu ta'ala meriwayatkan ketika perang terjadi, kalau saya tidak salah perang Uhud, Pak. Ada seorang laki-laki gagah berani berperang, ibu-ibu. Ya. Orang sampai berkomentar, nggak ada yang bisa ngalahin dia hari ini. Maksudnya jihadnya gitu. Gak tahu perang itu, luar biasa. Tapi apa kata Nabi? Man ahabba an yanzura ila rajulin min ahli an-nar falyanzur ila hadha. Siapa yang suka melihat salah satu penduduk neraka, lihat laki-laki. Kaget dong sahabat. Orang lagi membela Islam kok dibilang penduduk neraka. Zohirnya seperti itu, Pak. Bayangkan, Pak, pembela Islam bukan hanya membela di lisannya, tapi terjun, Pak, pakai pedang menghadapi musuh orang kafir, Pak. Nah, kita kan cuma berkuar-kuar di medsos aja, Pak. Belum pernah melihat pedang bersiliweran, Pak. Tapi itu terjun itu. Tapi kata Nabi, dia masuk neraka. Fatabi'ahu rajulun, kata Sahal bin Sa'ad, meriwayatkan di sini, ada seorang yang ngikutin, kena penasaran, penduduk neraka. Ini hadis sahih, Pak. Apa yang terjadi, Pak? Suatu momen si laki-laki ini terluka, Pak, dan cukup parah. Dalam hadis ini disebutkan fasta'jalal maut. Rupanya dia nggak tahan, pengen mati segera daripada hidup mungkin cacat atau apa. Ya sudah, saya mati aja. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Dia mengambil pedangnya, lalu dia tusuk di dadanya sampai tembus ke pinggangnya, dan dia meninggal dalam keadaan bunuh diri. Husnul su'ul. Lalu apa kata Nabi, Bapak? Mengomentari di sini, innal abda
la yatakallamu bil ka'ah innal 'abda la ya'malu bi amali ahli jannah fima yarnas. Sungguh ada seorang hamba mengerjakan amalan penduduk surga. Amalan penduduk surga amal soleh, Pak. Salat, puasa, berjihad, bersedekah. Tapi kata Nabi, wa innahu min ahli nar, tetapi dia hakikatnya adalah penghuni neraka. Bayangkan Pak, kalau seorang laki-laki, ya lihat, jangan merasa bangga ujub dengan keadaan kita sekarang, bapak-bapak, ayah dan ibu sekalian yang dirahmati Allah. Hari ini kita Masya Allah duduk di pengajian, Pak. Kita nggak tahu, Pak. Besok-besok, jangan besok-besok, mungkin nanti sore tiba-tiba ada perkara yang membuat kita, namanya Pak, manusia punya kecenderungan untuk berbuat dosa. Kita nggak tahu kesudahan kita, Pak. Ya, kalau seorang pemberani di medan perang saja, Pak, bisa terkena syahwat, terkena syubhat, dia nggak kuat menerima sakit, Pak, dia langsung bunuh diri. Bisa jadi, Pak, hari ini kita merasa tenang, Pak, belum mendapat masalah aja kita, Pak. Coba tiba-tiba ada masalah bertubi-tubi, Pak. Ada yang kena narkoba, Pak, kita nggak tahu. Ada orang saya tahu, Pak, udah bertahun-tahun ngaji, Pak, tiba-tiba ada masalah, Pak, putus lalu kemudian keluar. Bukan keluar, maksudnya dia hilang semua ketaatannya, Pak. Karena ada satu masalah yang membuat dia stres katanya, kemudian semua syiar-syiar Islam yang dulu dia hilang semua. Padahal Pak, orang yang sudah ngaji bertahun-tahun. Bayangkan, Pak, saya tahu, subhanallah. Bahkan ada, saya mendengar ada seorang ibu, Masya Allah, seorang yang multazim, yakni berpegang teguh dengan agama dengan baik. Tiba-tiba ada masalah dengan keluarganya, hilang semua bekas-bekas ngajinya, Pak. Nah, kita ini, Pak, memikirkan ini penting banget, Pak. Kita puluhan tahun beribadah, tiba-tiba suul khotimah, percuma ini ibadah kita. Ada orang juga yang mengerjakan penduduk neraka, Pak, tapi dia husnul khotimah. Siapa? Banyak, Pak. Nah, contoh yang paling penting siapa? Tukang sihirnya Firaun. Berpuluh tahun jadi tukang sihir, Bapak Ibu. Syirik ini, Pak, kafir. Menyihir orang, Pak. Tapi lihat, ketika ketika dia masuk Islam, Pak, ya masuk Islamnya cuma beberapa saat katanya, dan sebagian tafsir ada yang mengatakan cuma setengah hari. Ada khilaf ulama kapan dia dibunuh oleh Fir'aun. Ada yang mengatakan hari itu, ada yang mengatakan beberapa hari kemudian. Setelah dia beriman, setelah melihat mukjizat Nabi Musa alaihissalam, tukang sihir ini meyakini bahwasanya kebenaran apa ada sama Nabi Musa. Jadi Fir'aun bukan Tuhan. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang disembah oleh Musa dan Harun, dan mereka pun beriman. Maka Fir'aun marah. Dalam saya lupa ayatnya, tapi ancaman Fir'aun disebutkan dalam Al-Quran. La usallibannakum, aku akan salib kalian semua. Kita lihat dalam surah Al-A'raf ya. Coba lihat surah Al-A'raf, di situ ada ayat 126. Ayat 126 itu. Ya, menarik Pak, bertahun-tahun menjadi orang kafir, tapi husnul khotimah. Nah ini. Oh ini. Apa kata Fir'aun ayat 124-nya dulu, Pak? La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Aku akan potong kakimu dan tanganmu secara bersilang. Jadi kalau tangan kanannya dipotong, tangan kaki kirinya dipotong, jadi silang. Coba lihat siksaan, ancaman yang sangat ngeri, Pak. Tsumma la usallibannakum ajmain. Lalu aku akan salib kalian. Aku akan taruh kalian di atas seperti salib, Pak, di sebuah batang. Lalu gini gitu. Itu ancaman luar biasa. Lalu kemudian apa? Apa jawaban mereka, Pak? Itu kan sih qalu inna ila rabbina munqalibun. Mereka mengatakan kami sesungguhnya akan kembali kepada Rabb kami. Kemudian apa lagi jawaban mereka, Pak? Wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna.
dan engkau tidak melakukan balas dendam kepada kami melainkan karena kami beriman kepada ayat-ayat Rabb kami ketika itu datang kepada kami, yaitu mukjizat. Maka apa yang mereka katakan Pak, sebelum mereka dipenggal lehernya, disalib, kata mereka, Rabbana afriq alaina sabra, wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami kesabaran. Afriq maksudnya kasih kesabaran berlimpah. Afriq maksudnya tuangkanlah kesabaran. Tuangkan, limpahkan, kalau bahasa Indonesia mungkin limpahkanlah kesabaran yang banyak kepada kami. Lalu lihat Pak, apa doa terakhirnya Pak? Wa tawaffana muslimin. Subhanallah, lihat, wafatkan kami sebagai muslim Pak. Kita jarang-jarang berdoa kayak gini Bapak Ibu, padahal fitnah kita jauh lebih besar. Yang ujian kita Bapak Ibu hari ini Pak, Masya Allah, orang muda berbuat dosa, makasih, dosa mata. Dulu tahun 70-an, 80-an, 90-an kita hanya ada TVRI. Dosa itu pun hitam putih ya Bapak Ibu, gak ada iklan. Nonton bioskop kok jarang-jarang dulu Bu ya. Itu orang nonton bioskop betul kemewahan. Ya. Bahkan Bapak Ibu, saya baru ada kemarin saya ketemu orang, dia cerita waktu bapak-bapak ya, umurnya sekitar sudah pensiun. Kalau orang pensiun berapa tahun Pak? 60-an ya, 65 ya Pak ya. Bapak juga udah pensiun kelihatannya. Nah, Bu, dia cerita dulu bagaimana dia menikah dengan istrinya. Hanya gara-gara suatu ketika dia bonceng katanya nih pacarnya waktu itu masih jangan ditiru Pak ya. Nah, dia ingin kenalkan ke ayahnya. Waktu dibonceng, dia nggak tahu ayah. Kamu naik apa ke sini? Saya bonceng ayah. Kamu bonceng anak orang. Kamu harus segera menikah. Hanya dibonceng itu perkara aib besar dulu katanya Pak. Sampai ayah mengatakan kamu harus nikahin dia, jangan yang lain. Segera, ayo, apa akan urus semua katanya. Gara-gara itu, sekarang anak-anak kita bukan boncengan lagi Pak. Dulu dibonceng aja itu berarti tahun 70-an ya kan. Betul ya gitu ya. Jadi kalau ada laki-laki bonceng perempuan yang bukan mahramnya, itu bagi masyarakat itu aib, bukan aib bagi perempuannya, bahkan aib bagi laki-lakinya. Orang tuanya malu. Bagaimana kalau bapaknya tahu anak laki-laki saya bonceng anak perempuan? Kamu harus nikahi. Jadi harus nikahi seolah-olah sudah berzina kalau sekarang. Seolah-olah sudah dizinai. Kalau sekarang sudah dizinai biasa aja. Kamu harus nikah. Saya kaget, waduh segitunya dulu ya. Nah sekarang Pak, Masya Allah Pak. Lalu kita sekarang merasa aman, tidak terfitnah semua. Lalu merasa, pasti saya husnul khotimah. Enggak Pak. Kita nggak ada yang tahu. Makanya kita harus sibuk memikirkan, merasa khawatir dengan ini semua. Mungkin kita sholat 5 waktu di masjid Pak, kita nggak tahu ayahanda dan ibunda. Syubhat, syahwat banyak banget Pak. Kalau dulu tahun 70-an orang Pak sibuk dari masjid ke rumah, nggak ada apa-apa. Habis sholat isya pulang ke rumah tidur Pak. Sekarang ada HP, ada TV udah nggak zaman kan Pak ya. TV udah nggak zaman ya Bu ya. Rata-rata orang nonton di YouTube inilah macam-macam. Semua orang punya Pak. Semua orang punya sekarang Al-Quran. Semua orang HP itu. Orang muda nonton apa saja Pak. Cek-cekan semua bisa semua. Dosa begitu. Lalu kita merasa aman bahwa kita akan husnul khotimah Ibu Bapak. Kalau tukang sihir Fir'aun saja Pak, coba lihat 20-an tahun menjadi orang kafir, tapi lihat Pak, Masya Allah, Allah kasih husnul khotimah. Karenanya Pak, jangan menjas orang yang sedang bermaksiat hari ini. Jangan kita tutup pintu ampun, bisa jadi nanti dia akan bertobat. Kita akan lihat, makanya Pak, ada seorang, saya lupa seorang salafus saleh, seorang tabi'in kalau saya tidak salah ya. Dia pernah melihat ada orang bermaksiat. Lalu dia melecehkannya. Dia terus berkata kepada gurunya, dia ceritakan, aku merasa aku lebih baik daripada dia. Dia muncul rasa, kadang-kadang kita gitu Pak, kita pulang dari masjid, lihat orang nongkrong, lihat, ya ini nih, udah neraka semuanya. Ada muncul kadang-kadang setan datang buat kita, ujub Pak, bahaya sekali ujub.
Kita yang sudah ngaji melihat orang, aduh, bakalan neraka surga. Kata Ibnu Mubarak rahimahullah, seorang ulama ada yang mengatakan kepada laki-laki, ya, meranuka, merasa amanmu dari maksiat itu lebih besar bahayanya dibanding maksiatnya dia. Subhanallah. Kenapa orang merasa aman, Pak? Bahaya. Merasa aman itu bahaya banget, Pak. Kita ini merasa sehat, padahal sebetulnya sakit gitu. Itu bahaya. Beda dengan orang yang merasa sakit, Pak. Kalau orang merasa sakit dia akan berobat. Tapi kalau ada orang sakit tapi tidak merasa sakit, ini bahaya. Jadi kita kan kalau melihat bisa jadi ahli maksiat ini, Pak, pada akhirnya dia bertobat. Justru kita yang sekarang beribadah, Pak, pada akhirnya futur lalu jauh dari ketaatan dan kita meninggal di atas itu, Pak. Waliyahzubillah. Nah, oleh karenanya Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu, ya Allah Taala sebutkan ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu ayat yang sering dibaca Nabi SAW kalau menyampaikan khutbah hajah. Apa saja khutbahnya beliau selalu membaca ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati, kata Allah, kecuali dalam keadaan muslim. Ini perintah, Pak. Jangan mati, Pak, sebelum kita kecuali dalam keadaan Islam. Artinya, Pak, jangan mati kecuali dengan husnul khatimah. Maka hendaknya ya kita semua, Pak, menjalani keseharian kita senantiasa mengisinya dengan amal-amal soleh, Pak. Dan ingat Bapak Ibu, jangan terpedaya dengan apa yang kita sudah amalkan hari ini, Pak. Bagi kita ini yang sudah ngaji, maaf Bapak Ibu, non sewu Bapak Ibu, jangan kita sudah merasa, waduh saya udah ngaji pasti aman dari dosa, dari tergelincir, Pak. Tidak. Bagi kita yang sudah bersedekah, ya, jangan terpedaya dengan amalan sedekah kita, karena Bapak Ibu bukan hanya jangan terpedaya, kita nggak tahu apakah semua amal itu diterima atau tidak, Pak. Kalau sudah pasti diterima, ya monggo silahkan merasa aman. Kita ini nggak ada yang tahu, Pak. Makanya para salaf mengatakan, kalau aku tahu satu sujudku saja diterima, itu lebih aku cintai daripada dunia dan segala isinya. Kita ini merasa sudah banyak amal, Pak, tapi ingat Bapak Ibu, belum pasti. Kita nggak tahu apakah itu diterima atau tidak. Ini perkara yang Pak. Lalu kita merasa terpedaya dengan itu semua. Ya. Mungkin kita yang rajin sholat malam, Pak. Ada yang punya hafalan Quran banyak. Ya. Lalu kemudian Bapak Ibu kita punya penggemar, punya banyak manusia memuji-muji kita. Ya. Pengikutnya di dunia nyata, di dunia maya banyak. Pada sesungguhnya Bapak Ibu, itu semua bukan jaminan bahwasanya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Pak, ya, sebelum kita masuk apa saja kiat-kiat, kita akan nanti bahas apa saja kiat-kiat agar kita meraih husnul khatimah. Tapi sekali saya ingin ceritakan supaya kita ini ambil ibrah, Pak. Para sahabat, Pak, mereka ini generasi terbaik. Dan sebagian di antara mereka dijamin masuk surga, Pak. Gak kayak kita. Yang menjamin masuk surga siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi apa? Dia seluruh sahabat di antara kekhawatiran mereka, Pak, mati dalam keadaan munafik. Padahal di waktu itu, Pak, iman masih kurang. Tapi penyakit kemunafikan ini penyakit yang tidak banyak orang yang sadar bahwa ini penyakit berbahaya, Pak. Kenapa penyakit munafik itu berbahaya, Pak? Karena orang itu muslim tapi dia nggak tahu di dalam hatinya ada nggak penyakit kemunafikan. Kalau orang kafir ya jelas-jelas kafir. Makanya, Pak, Allah Ta'ala katakan siapa musuh yang paling musuh, kata Allah, humul adu, mereka adalah musuh yang sejati, orang munafik. Fahadharhum, hati-hati dengan mereka. Dalam surah Al-Munafiqun ada satu surah namanya surah Al-Munafiqun. Kata Allah humul
humul adu. Setelah Allah jelaskan karakter mereka, mereka kalau di depan Nabi, qalu nasyhadu innaka rasulullah, kami bersaksi kau adalah utusan Allah. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Tapi Allah tahu dia dusta. Nah itu Pak. Apa itu penyakit nifak Pak? Penyakit menampakkan kebaikan, menyembunyikan keburukan. Itu Pak. Siapa di antara kita Pak enggak soleh seperti orang banyak Pak? Kalau di masjid, masya Allah kita tampakkan kesolehan Pak. Tapi kalau lagi sendirian Pak, keburukan kita nampak. Kita bersendirian, berselancar di dunia maya, nggak ada yang lihat Pak. Itu kan penyakit munafik tuh Pak. Apa pengertian munafik? Menampakkan kebaikan, kemudian menyembunyikan keburukan. Ada seorang sahabat bernama Hanzalah. Abu Bakar katanya, aku merasa diri munafik. Oh, kaget Abu Bakar. Mabik, ada apa dengan Hanzalah? Padahal Hanzalah ini penulis ayat Pak. Dia menulis salah satu penulis ayatnya Rasulullah SAW. Kalau sekarang sekretarisnya Nabi gitu. Kok bisa? Kenapa kau mengatakan diri munafik? Iya, aku merasa kalau di depan Nabi, subhanallah imanku, sampai dia bilang, aku seolah-olah melihat surga dengan mataku, aku melihat neraka dengan mataku, ka'anni ra'yal ain. Saking imannya kuat. Tapi kalau sudah berpisah dengan Rasulullah SAW, bertemu dengan keluarga, bertemu dengan bisnis, sibuk dengan kesibukan ini, fanasina, kami lupa semua itu. Kan kita banget ini Pak ya. Semua saya terutama Pak, kalau lagi haji umroh itu bisa nangis Pak. Tapi kalau sudah dicekal, kayaknya hawanya lain-lain gitu Pak. Kalau kita di masjid soleh banget tidak mau berdoa. Tapi kalau sudah di rumah di rapat ketemu ini ketemu itu, hilang semua kesolehan itu. Apalagi kalau ditanya kesendirian. Ini munafik kecil Pak ya. Nifak asghar. Kalau nifak akbar bahaya lagi Pak. Nifak akbar muslimnya zahirnya muslim, KTP-nya muslim, tapi hatinya kafir. Nah ini Pak. Tapi kalau nifak kecil ini banyak nih Pak. Menyembunyikan keburukan tapi dia tampakkan kebaikan. Nah, oleh karenanya para sahabat takut banget Pak penyakit ini. Dari Ibnu Abi Mulaika rahimahullah, seorang tabi'in. Ini tabi'in artinya dia tidak bertemu dengan Nabi SAW, tapi mereka bertemu dengan para sahabat yang masih tersisa. Jadi generasi kedua terbaik Pak. Kata beliau, adraktu 30 min ashabin Nabi SAW. Aku menemui 30 sahabat Nabi. Dia sempat bertemu dengan 30 sahabat yang murid terbaik. Ini menunjukkan Bapak bahwasanya manusia itu yang penting gurunya Pak. Jadi dalam pendidikan Islam Pak, yang penting itu guru, bukan kurikulum, bukan sekolahannya, bukan fasilitasnya yang penting Pak, tapi guru menentukan Pak. Karena dalam Islam itu pendidikan itu artinya transfer of karakter, bukan transfer knowledge. Kita kadang-kadang Pak menganggap guru itu hanya sekedar mentransfer knowledge. Kalau transfer knowledge sekarang banyak di YouTube Pak. Saya banyak terbantu kalau YouTube. Saya mau pasang apa di rumah nggak tahu caranya. Saya tinggal buka YouTube tutorial memasang ini, muncul tuh. Tiba-tiba saya lupa tahun apa, kapan lahirnya sapi, tinggal tutup muncul semua. Kalau guru dalam pengertian itu banyak Pak. Kita nggak perlu guru Pak. Makanya banyak sekarang homeschooling. Ya Pak ya. Bapak ini datang ke pengajian Pak. Semua yang saya sampaikan ini Pak ada di mana-mana Pak. Tinggal lihat ada. Tapi di antara berkahnya menuntut ilmu itu Pak bukan hanya ilmu yang secara matangnya Pak ya, tapi juga ada kita belajar adab dengan para guru-guru kita. Dan itulah pendidikan. Makanya Imam Ahmad Pak kalau mengaji itu 5.000 orang datang. Yang nulis ilmunya hanya 100 katanya. Ada yang mengatakan 500 Pak. Tapi sebagian yang datang 4.000 orang, 4.500 sekian orang itu datang untuk belajar adab. Apa itu adab Pak? Ya perilaku, qudwah. Makanya Pak, inti pendidikan itu qudwah. Contoh keteladanan ya, kita ini orang tua.
Ya. Maka sahabat menjadi generasi terbaik karena dibimbing guru terbaik, Rasulullah SAW. Tabi'in menjadi generasi kedua terbaik karena belajar sama generasi terbaik juga, Pak. Guru-guru terbaik. Maka dulu para salaf, Pak, sebelum ngaji dia tahu anaknya mau dibawa ke sebuah guru, dia periksa itu gurunya baik-baik. Bertakwa enggak, soleh enggak, gimana adabnya sehari-hari. Kalau dia sudah yakin, makanya dulu para salaf, Pak, dulu orang tua anak-anak, Pak, mereka membawa muridnya, dia periksa dulu gurunya. Kalau dia bilang apa? Belajar adab sama dia. Bukan belajar ilmunya dulu, belajar adab dulu, Pak. Makanya para salaf mengatakan kami dulu belajar adab 30 tahun, belajar ilmu cuma 20 tahun, Pak. Kata Imam Malik, ta'allamil adab qabla an tata'allamil ilm. Pelajari adab-adab dulu, Pak, sebelum belajar ilmu. Kita ilmu dulu, adab belakangan. Makanya ada banyak anak-anak kita, Pak, belajar ilmu songong. Adabnya nggak bagus, Pak. Nah, Bapak Ibu kembali ke tema dulu ya, kembali ke tema. Ini sekadar karena Masya Allah, Pak, di antara kita ada yang bawa anak-anak, jadi Masya Allah, bapak-bapak bawa anak yang seperti ini, Masya Allah, Pak, mungkin dia nggak menerima ilmu dari kita, tapi dengan duduk begini dia sedang belajar adab, mencintai ilmu, mencintai masjid, mencintai orang-orang baik, Pak. Itu luar biasa, lebih kuat dibanding dengan ceramah, Pak. Ini kita lihat, oh ayahku menghormati ilmu, oh ayahku, itu yang mereka dapatkan dari itu. Tanpa bapak kasih nasihat, dia udah tahu. Itu lebih kuat mendalam dibanding kita berikan materi. Nah, ibu ya dimuliakan Allah. Nah, apa kata Ibnu Abi Mulaika? Ketika saya bergaul dengan mereka 30 orang itu, apa kata beliau? Kulluhum yakhafun nifaq ala nafsi. Semuanya takut penyakit nifak menimpa mereka. Mereka takut mati dalam keadaan membawa kemunafikan, Pak. Menampakkan kebaikan, menyembunyikan keburukan. Di antara penyakit kemunafikan apa, Pak? Malas ibadah, sholat ogah-ogahan, itu penyakit nifak. Apalagi penyakit nifak, Pak? Sedikit berzikir tuh, la yadhkurunallah illa qalilah tuh. Apalagi penyakit kemunafikan, tanda, Pak, ya, apa? Tanda. Enggak pernah sholat berjamaah walaupun masjid dekat rumahnya. Itu penyakit nifak tuh, Pak. Lalu hari ini, Pak, banyak orang tidak sholat berjamaah padahal masjid bisa dijangkau. Lalu kita yakin akan mati husnul khotimah. Aduh. Dulu sahabat takut, Pak, kalau nggak sholat berjamaah. Ada 1-2 mereka pernah ketinggalan sholat berjamaah, itu nangis berhari-hari, Pak, hanya karena 1 kali ketinggalan sholat berjamaah. Lalu hari ini, Pak, kita berhari-hari nggak pernah sholat jamaah, nggak pernah nangis, Pak. Nah, ini hadirin yang belakang Allah SWT. Ya. Makanya coba lihat salah satu sahabat. Saya ceritakan satu sahabat. Contoh yang paling ini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu, takut banget dengan takut banget sul khatimah. Apa doanya beliau selalu? Ya Allah, wafatkan aku sebagai syahid. Kematian yang paling top, husnul khatimah yang paling top. Makanya, Pak, kita semua diminta untuk meninggal punya niat mati sebagai seorang syahid, Pak. Minimal kita niat, Pak, walaupun syahid yang dia itu rasa-rasanya Allah Ta'ala alam, ya agak berat terjadi zaman kita, ya. Karena syahid jihad dalam Islam ketat, Pak. Harus bersama dengan pemerintah, ulil amr, tidak bisa dengan sendirian. Tapi minimal kita punya niat, Pak. Ya Allah, aku ingin meninggal. Maka Nabi mengatakan, barang siapa yang berniat mati syahid, ya, kata Nabi SAW, ballaghullahu manazilash syuhada wa in kana mata ala firasyi. Maka Allah Ta'ala akan memberinya pahala syahid walaupun zohirnya dia mati di atas kasur, bukan di medan jihad. Maka Bapak-Bapak, ya kita namun ada juga kematian yang mati pahala syahid, pahalanya, Pak. Artinya di hari kiamat diperlakukan seperti orang syahid. Tapi kalau di dunia tidak, hanya pahalanya. Kalau di dunia ya dikafani, disolatkan, ya, dikuburkan, ya, sebagaimana biasa. Tapi dia mendapat pahala syahid. Siapa mereka? Ada ya, ada al-mabtur, orang yang mati
dalam keadaan sakit perut, al-mat'un, mati karena pandemi, apalagi itu, al-gharaq, tenggelam, ya, ashabul hadam, mati karena reruntuhan. Ini ada banyak riwayat. Nah, hadirin yang di belakang Allah SWT, Umar bin Khattab, cuman beliau aneh, bukan aneh ya, beliau minta mati syahid di Madinah. Di zaman beliau Pak, itu peperangan banyak banget, perluasan Islam ekspansi luar biasa di zaman Umar. Gilang gemilang Pak, Persia ditaklukkan, Iran Pak sekarang, Syam, Syam sekarang, Palestina, Suriah itu Pak ditaklukkan, Irak Pak ditaklukkan, Mesir takluk, Bahrain sampai Syam, Yaman takluk semua. Itu ada berapa puluh negara kalau sekarang Pak. Maka kalau mau mati syahid harus keluar Madinah. Tapi beliau tidak mau minta mati di kota Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berharap husnul khotimah Pak. Padahal Pak, Nabi tidak kurang-kurang mentazkiyah beliau. Kata Nabi, Umar fil jannah, Umar di surga. Tuh Pak, kurang apa? Kata Nabi SAW, aku bermimpi, ya, melihat salah satu istana di surga. Faqultu liman hadhihi, siapa yang punya istana ini? Faqila, dikatakan kepadaku, li Umar ibn al-Khattab, ini punya Umar bin Khattab. Subhanallah, istananya sudah ada. Kata Nabi SAW, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, ma laqiya kasyaitan qattun salikan fajjan illa salaka fajjan ghaira fajjik. Wahai Umar, tidaklah syaitan menemui engkau sedang berjalan di sebuah jalan, kecuali syaitan akan mencari jalan lain selain jalan yang kau. Syaitan takut Pak. Tapi Umar takut sekali mati dalam keadaan suul khotimah. Padahal sudah rekomendasinya bukan luar biasa lagi Pak. Nabi yang merekomendasi. Artinya Pak, godaan setan gak bakal menimpa Umar. Tapi Umar takut. Pernah beliau mengatakan, kalau ada malaikat di atas langit mengatakan, hei semua penduduk bumi, kullukum dakhilunal jannah, semua kalian aku masuk surga, illa rajulan wahid, kecuali salah satu orang laki-laki. Kata Umar, aku takut itu adalah saya. Umar Pak, lah kita Pak, setan luar biasa, nggak ada rekomendasi kita masuk surga Pak. Tapi Masya Allah, Subhanallah, ini buat kami. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hendaklah, ini poin-poinnya adalah, mari kita menjadikan ini kesibukan kita mulai hari ini, ayah anda dan ibunda sekalian. Dulu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, saya sebutkan bagaimana kisah orang-orang yang husnul khatimah Pak, mempersiapkan kisah Khalifah Abdul Malik bin Marwan, ya, seorang khalifah dari dinasti Abbasiyah kalau saya tidak salah ya. Ia memerintahkan pintu istana dibuka. Tiba-tiba ada seorang penjaga istana yang sedang mengeringkan bajunya di atas batu Pak. Penjaga Pak, ya apa sih, pegawai rendahan. Maka ia berkata, siapa ini? Ada yang menjawab, dia seorang penjaga istana ya wahai khalifah. Apa kata beliau? Dia menjemur pakaiannya, artinya pakaiannya cuma satu-satunya mungkin, atau dua mungkin pakaian. Dan menjemurnya bukan hanya di atas batu Pak. Beliau sampai mengatakan, aduhai, seandainya aku adalah seorang penjaga istana saja. Aduhai, seandainya aku adalah seorang budak milik seseorang di atas gunung terpencil, lalu aku mengembalakan kambing di atas gunung tersebut. Subhanallah. Di antara ya ini lihat bagaimana ingin beliau, karena menjadi khalifah itu berat Pak, pertanggungjawabannya Pak.
Beliau ingin jadi seorang budak yang gak punya tanggung jawab, yang hanya beribadah, hanya tanggung jawab sama Tuannya, mati dalam keadaan tidak banyak mempertanggungjawabkan harta. Hanya 2-3 pakaian, Pak. Kita ibu-ibu berapa banyak pakaian ibu, sudahkah kita bisa mempertanggungjawabkan nanti, Bu? Ini pakaian kan dihisap semua, ibu-ibu. Sepatu ibu ada berapa pasang, itu dihisap semua. Nih, bawa bapak ya. Punya istri berapa semua di sini, Pak? Iya. Kayaknya sih wajah-wajah penakut semua kayak saya. Semua, Pak, kita akan anak kita dipertanggungjawabkan. Maka seorang khalifah tahu betul itu di hari kiamat, sampai dia berharap dia hidup sebagai penjaga istana saja, Pak. Pak, jadi tukang parkir, Pak. Subhanallah, apa yang mereka pertanggungjawabkan? Gak ada mereka, Masya Allah. Hidupnya nanti, makanya sebagian besar penduduk surga apa, Pak? Al-fuqara, orang miskin. Maka di antara perkataan terakhir yang diucapkan oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan rahimahullah ta'ala, Allahumma in taghfir jamma. Ya Allah, jika Engkau mengampuniku, maka berilah pengampunan yang jamma, yang luas. Laitani kuntu ghassala. Aduhai, seandainya aku hidup sebagai tukang cuci, Pak. Masya Allah. Aishu bima aktasibu yawman biyawmin. Aku hidup penghasilanku dari penghasilan harian demi harian, Pak. Apa yang kita dapatkan hari ini, itu yang kita makan hari ini. Besok cari lagi, Pak. Ini yang lebih dia cintai dibanding kita ini, Pak. Numpuk harta, deposito kita miliaran, Pak. Crazy, apa namanya sekarang ya? Ya, Sultan Bekasi, Sultan Galaksi atau apa itu. Nanti di hari kiamat, Pak, bisa nggak tuh dipertanggungjawabkan semua itu, Pak? Mobilnya berderet 10, pembantunya ada 30, nanti dipertanggungjawabkan semua. Seorang khalifah yang berkuasa luar biasa ini, Pak, justru berharap jadi tukang cuci saja, Pak. Karena beratnya tanggung jawab. Umar penangis kalau ada keledai yang terpleset kakinya di sebuah jalan di negeri Irak. Aku yakin Umar bin Khattab akan dipanggil oleh Allah. Ya Umar, lima la tusawwi laha tarikh. Kenapa kau tidak perbaiki jalan itu? Jadi khalifah berat, Pak. Jadi bupati, jadi wali kota, Pak. Ya Allah. Enak jadi tukang cuci, Pak. Kelihatannya memang secara zahir kita lihat gak enak, Pak. Tapi di hari kiamat, Pak, mereka lah orang yang paling beruntung karena gak ada hisapnya, gak banyak hisapnya. Apa yang dia hasilkan yaitu dia pakai, dimakan, besok gitu lagi. Lah kita, Pak, semua dihisap, Pak. Nah, juga ketika beliau sakit parah, Pak, beliau minta aku keluarkan aku di beranda istana. Dia ingin melihat pemandangan di luar istana. Kemudian dia melihat megahnya, betapa istananya dan kekuasaannya begitu megah begitu. Apa kata beliau, Pak? Di dalam sebutkan bahwasanya beliau mengatakan, ya dunia ma atyabaki. Wahai dunia, sungguh indah engkau. Anna tawilaki la qasirun. Ternyata lamanya waktumu sangat singkat. Wa anna kabiraki la haqirun. Kebesaranmu sungguh merupakan kehinaan. Betapa banyak apa orang, ya, sungguh ketika dia hidup dunia menjadi seorang raja atau apalah ya, penguasa, tapi kemudian berakhir dengan kehinaan. Mungkin ditangkap, mungkin apalah, kita nggak tahu, Pak, hina. Wa an kunna minki la fi ghurur, dan kami semua ternyata adalah terpedaya oleh keindahan. Subhanallah. Ini seorang khalifah ngomong begini, Pak. Kalau orang miskin ngomong begini, kita katakan lah, ini miskin kamu. Ini orang, lihat bagaimana khalifah. Iya. Hadirin belakang Allah Subhanahu wa taala, ya. Banyak sekali, Pak, dulu para salaf kisah-kisah mereka menyiapkan ada, saya sebutkan di sini, ada Abdullah bin Idris, seorang salaf, ya, abad kedua Hijriah, seorang tabi'in, ya, atau tabi'in. Ketika kematian akan mendatanginya, maka keluarganya atau putrinya menangis. Apa kata beliau? La tabki ya bunai. Jangan menangis wahai anak putriku.
Faqad khatamtul Qur'ana fi hadzal bait 4,000 khatm. Sungguh aku telah mempersiapkan kondisi ini. Aku telah menyiapkan diri untuk menghadapi kondisi ini, sakaratul maut ini. Apa kata beliau? Aku menyiapkan dengan apa? Aku telah khatamkan Quran 4.000 kali di rumah ini. Nah, subhanallah. Lah kita belum tentu sekali setahun kita khatam, Pak. Beliau mempersiapkan kondisi ini, kata beliau, 4.000 kali saya sudah menghatamkan Quran. Mereka sibuk mempersiapkan diri untuk meninggal dalam keadaan husnul. Lah kita nggak ada persiapan, Pak. Yang kita persiapkan hanya persiapan Idul Adha, persiapan Idul Fitri. Yang semua kita siapkan dunia saat. Ini yang menentukan nasib kita di akhirat, ayahanda dan ibunda sekalian. Ya. Nah, hadirin yang belakang Allah SWT. Mohon izin jeda sebentar untuk minum. Bismillah. Nah, kita langsung Pak ya. Contoh-contoh banyak ini, tapi kita enggak nanti kapan-kapannya. Bagaimana kiat kita meraih husnul khotimah, Bapak Ibu? Tadi saya katakan ya, kita harus sibuk memikirkan ini. Tentu bagaimana caranya? Di antaranya Bapak Ibu ada dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya. Ayat sering kita dengar surah Al-Imran ayat 102. Allah Ta'ala katakan, bertakwalah kepada Allah dan jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Lihat ayahanda dan ibunda sekalian, Allah Ta'ala menggandengkan antara takwa dan husnul khatimah. Berarti ada korelasinya? Ada. Di antara sebab yang paling besar Bapak Ibu, saudara-saudaraku, adalah bisa meraih husnul khatimah adalah bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Kenapa? Di antara sebabnya kata para ulama, karena takwa ini jalan keluar dari setiap masalah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kata Allah Jalla wa Ala, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dalam surah At-Talaq ayat 2, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap kesulitannya. Nah, kesulitan yang paling besar seorang mukmin ketika di dunia adalah ketika menghadapi momen-momen sakarat ini, Pak. Proses dicabutnya ruh kita dari badan kita. Itu momen yang paling berat, Pak. Momen paling krusial, Pak. Ya, makanya Nabi SAW menyebutkan siapa yang meninggal mengucapkan kalimat man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang meninggal mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Makanya Allah Ta'ala memberikan pertolongan penting bagi orang yang beriman. Di saat ini yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti. Allah Ta'ala katakan Allah Ta'ala akan meneguhkan, mengokohkan hati seorang mukmin. Ya. Kapan itu? Kata para ulama tafsir adalah diantaranya ketika dia menghadapi momen sakratul maut. Itu berat, Pak. Pak, kita sakit biasa aja, Pak. Kadang-kadang kita hilang kesadaran kita, hilang akal sehat kita, hilang kalau sudah sakit banget. Lalu bagaimana, Pak? Kalau ruh yang merasakan sakit itu yang dicabut, Pak. Yang ibarat kata para ulama, sakitnya itu melebihi kalau ada besi dimasukkan ke dalam tubuh kita dan bercabang gitu. Lalu kemudian diputar-putar, lalu kemudian dicabut begini. Lebih sakit dari itu, Pak. Karena rohnya yang merasakan itu yang dicabut. Nah, oleh karenanya pada saat ini apa yang bisa membantu kita? Takwa kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, perkara takwa ini, Pak, ini yang harusnya ya kita pahami apa sebetulnya takwa ini, ayahanda dan ibunda sekalian berarti Allah Azza Jalla. Intinya takwa, Pak, kalau secara bahasa itu mencegah al-wiqayah atau melindungi diri dari azab, itu namanya takwa. Secara bahasa, Pak. Jadi kalau ada bahaya api misalnya, lalu kita ingin mencegah, melindungi diri kita dari api ini, maka kita kasih pelindung. Ya, entah tembok atau apa. Nah, pelindung ini disebut dengan takwa. Nah, kalau berkaitan dengan takwa dalam agama artinya apa? Melindungi diri kita dari azab, Pak.
Bagaimana bentuknya melindungi dari azab? Tinggalkan maksiat, lakukan amal soleh, perintah, itu intinya. Makanya sering kali disebut takwa itu mengerjakan makanya yang lebih dominan sebetulnya takwa itu adalah meninggalkan maksiat, Pak. Meninggalkan maksiat. Makanya kalau digandengkan antara albir dengan at-taqwa, kan ada tuh wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Maka makna albir adalah mengerjakan yang baik, makna at-taqwa adalah meninggalkan yang tidak baik. Jadi dominannya makna takwa adalah tinggalkan dosa, itu dia. Karena dosa menjadi sebab azab. Maka bertakwa kepada Allah apa? Berusaha tidak tergelincir dengan dosa. Nah ini Pak, susah di zaman kita ini sekarang jamaah. Ya, jadi menjaga jiwa kita dari perbuatan yang membuat kita akan tergelincir dalam perbuatan dosa. Nah, bagaimana caranya agar tidak tergelincir dalam dosa? Meninggalkan apa yang dilarang dan akan sempurna. Makanya jadi melakukan yang diperintahkan itu hanya menyempurnakan. Tapi hakikat dominan makna takwa adalah meninggalkan dosa, dan itu akan lebih sempurna lagi jamaah apabila kita iringi dengan melakukan yang diperintahkan dan meninggalkan sebagian yang mungkin mubah bagi kita. Ya, itu lebih sempurna lagi kalau kita meninggalkan perkara-perkara yang dihalalkan, walaupun itu mubah halal, namun kita terkadang meninggalkannya agar kita lebih sempurna ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka definisi takwa sering disimpulkan dengan apa? Mentaati perintah dan meninggalkan larangan. Karena inilah yang akan menjadi penjagaan terbaik kita dari kemurkaan dan azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya sebagian ulama ditanya, kalau masalah Ubay bin Ka'ab pernah ditanya Umar bin Khattab, coba definisikan takwa. Ya, kata Ubay bin Ka'ab, ketika engkau berjalan di sebuah jalan yang penuh dengan onak dan duri, bagaimana engkau sikapmu berjalan di jalan yang ada durinya, Pak? Ada belingnya banyak, yang kalau kita agak hati-hati bisa sobek kaki kita, Pak. Dan kita telanjang kaki, Pak. Lalu kita tahu di situ ada besi-besi, ada yang bisa, Pak. Kita akan berjalan pelan-pelan dan hati-hati. Nah, itulah takwa, kata Ubay bin Ka'ab. Ini gambaran yang sangat sempurna. Merasa hati-hati, Pak. Selalu memuhasabah diri kita. Ini dosa enggak ini? Ya. Ini kalau ada aktivitas jual beli, Pak, kita selalu hati-hati. Ini boleh enggak ini? Kita kan enggak, Bu. Kalau ada yang penting kenyang, yang penting ini, yang penting ini. Ya, dalam jual beli kita betapa banyak syariat ditabrak, tapi kita enggak hati-hati. Ya, dalam muamalah kita, Pak, sering kita pokoknya terabas semuanya. Nah, itu bukan takwa namanya. Takwa itu hati-hati, Pak, selalu ingat. Makanya ada pengertian takwa dari Talak bin Habib. Ini kata ulama, ini pengertian takwa yang paling paripurna, paling baik. Apa itu? Anta'mala bi ta'atillah ala nurim minallah tarju thawab Allah. Engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah atas petunjuk Allah, karena engkau berharap pahala darinya. Wa an tatruka ma'siyat Allah, dan engkau meninggalkan maksiat. Ya. Ala nurim min Allah, berdasarkan petunjuk Allah. Takhafu iqab Allah, karena engkau takut azab Allah Azza. Ini pengertian yang paling ya, menggiring jiwa kita untuk senantiasa hati-hati, Pak. Apapun yang kita lakukan harus berdasarkan dalil, berdasarkan petunjuk. Ya. Allah Jalla wa Ala. Dan ini, Pak, takwa itu adalah keadaan jiwa. Makanya Nabi mengatakan takwa ada di mana, Pak? Bukan di kopiah kita, Pak. Bukan di pakaian kita, walaupun ada namanya pakaian takwa, ya. Baju koko apa namanya? Tapi Nabi mengatakan takwa itu di sini, berarti keadaan jiwa, Pak, yang senantiasa merasa hati-hati, merasa diawasi. Ya. Makanya Nabi mengatakan ittaqillah haitsu ma kuntum. Ya, bertakwalah kepada Allah dimanapun Anda berada. Wherever you are, betul nggak bahasa Indonesianya? Bahasa Inggrisnya.
Wherever you are, dimanapun engkau berada, takwa. Di masjid bertakwa Pak, di pasar bertakwa Pak, di rumah sendirian bertakwa Pak, di tengah perjalanan, di hotel bertakwa kepada Allah SWT, di medan perang bertakwa kepada Allah. Makanya wasiatnya seluruh umat sebelum kita adalah takwa. Walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Kata Allah Jalla wa Ala, kami telah memerintahkan berwasiat kepada ahlul kitab sebelum engkau dan kepadamu wahai Muhammad dan umatnya, agar kalian bertakwa kepada Allah Azza Jalla. Takwa adalah wasiat umum kepada seluruh nabi-nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Nabi memberi pesan takwa kepada sahabat yang mau berperang, kepada sahabat yang mau berdakwah, semuanya bertakwa kepada Allah Azza Jalla. Karena ini adalah wasiat yang mengumpulkan seluruh kebaikan dalam agama. Ya, ini maka dan ini berat Pak ya, untuk bertakwa hari ini Pak. Ya, ketika kita mau bermaksiat Pak, bertakwalah kepada Allah. Ingat azab Allah Pak. Dulu ada seorang wanita, kata Nabi SAW, ya miskin ya tapi cantik. Ada seorang laki-laki sepupunya cinta tapi dia tolak terus. Berarti ketika dia butuh uang, dia datang minta uang, pinjam uang. Kata laki-laki yang mencintai ini, boleh tapi saya harus menguasaimu dulu. Ketika dia sudah, mohon maaf, sudah hampir terjadi perzinahan, ya, karena dia pasrah, dia katakan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah wahai saudaraku. Laki-laki ini diucapkan ittaqillah Pak. Apa yang terbaik Pak? Azab Allah. Ya. La tafuddal khatimah illa bihaqqi. Jangan kau pecahkan cincin ini kecuali dengan cara yang hak. Ini jangan berzina dengan saya. Iya. Ittaqillah Pak, itu menghunjam ke dada seorang laki-laki. Takwa, takut kepada Allah. Makanya ittaqillah sering diterjemahkan mengapa? Takutlah kepada Allah, karena takut azabnya, takut kebesaran Allah. Bukankah Allah Maha melihat? Nah, ini yang kalau ini kita tanamkan kepada setiap orang Pak, Masya Allah Pak, mudah baginya meraih husnul khatimah. Sesuatu yang paling dibutuhkan hari ini Pak, ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, merasa takut Pak. Setiap kita bermedsos, hadirkan takwa. Apapun yang kita lakukan, hadirkan takwa, merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah makna takwa, hadirin belakang Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini wasiat yang senantiasa harusnya ya setiap kita ya, makanya ada wasiat takwa. Di antara ulama mewajibkan wasiat ini setiap kali kita menyampaikan khutbah Jumat ya. Nah, selanjutnya itu bertakwa kepada Allah Pak ya. Kemudian yang kedua, hadirin belakang Allah Azza Jalla, di antara sebab yang bisa adalah menyembunyikan, merahasiakan atau memperbanyak amalan-amalan rahasia. Amalan-amalan yang sir. Ini diantara amalan yang dapat membantu kita ayahanda dan ibunda, saudara-saudaraku, agar kita bisa meraih husnul khatimah tadi Pak. Kenapa? Karena ya ada hadis Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, man istata'a an takuna lahu khabi'atu min amalin salihin falyaf'al. Barang siapa yang mampu untuk memiliki amalan soleh yang tersembunyi, maka hendaklah dia melakukannya. Ya. Kenapa? Karena ada hadis Nabi SAW mengatakan ada orang yang su'ul khotimah karena dia sering menampakkan amal solehnya, riya Pak. Sama seperti tadi kami ceritakan laki-laki yang gagah berani berperang Pak. Nabi SAW menyebutkan dengan sifat bima yaranas, menurut pandangan manusia ia amal soleh. Artinya ia melakukannya karena ingin dapat pujian. Makanya Nabi mengatakan bima, dalam hadis yang Nabi mengatakan bima ia bedu, menurut pandangan manusia. Artinya dia menampakkan amalnya kepada kita, bukan kepada Allah Azza wa Jalla. Amal kita Pak, orang mukmin harusnya ketika dia beramal soleh yang dia cari siapa Pak? Wajah Allah. Kita enggak Pak. Hari ini kita beramal soleh, kita wajah manusia. Kalau di medsos namanya like. Apa itu Pak? Subscribe. Ya, kita
Semakin banyak orang pengen lihat, semakin bangga kita, Pak. Berapa yang lihat saya ini lagi beramal? Banyak nih. Itu wajah itu yang jadi kita sasaran kita, bukan wajah Allah Azza wa Jalla. Maka apa yang terjadi, Pak? Su'ul khatimah. Siapa di antara kita, Pak, yang tidak tergoda untuk mempopulerkan diri kita hari ini, Pak? Dan sarananya begitu mudah, Pak. Orang sekarang semua punya HP, Pak. Semua punya medsos. Supaya viral, Pak, bikin konten yang aneh-aneh. Supaya dianggap sedekah. Kemarin ada yang ngasih itu, ada yang supaya viral, Pak, dia membeli gerobak dikasih 100 juta. Tapi dipiralkan. Ya, dia ngebagi-bagi uang dipiralkan. Ini suruh ya kita katakan ya ini amalan yang bisa menyebabkan, bisa sekali lagi bisa. Kita nggak tahu ya hatinya ya. Tapi Bapak Ibu menyembunyikan amal soleh jauh lebih hati-hati. Walaupun menampakkan amal soleh bukan tidak boleh. Kata Allah, wa in tubdus sadaqat fa ni'ma hiya. Kalau kau tampakkan sedekahmu, kata Allah, baik, boleh. Tapi kata Allah dalam ayat selanjutnya, wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara wa khairul lakum. Kalau kau sembunyikan, kau kasih kepada orang miskin, itu lebih baik daripada tadi menampakkan. Memang ada amalan-amalan yang memang harus ditampakkan, Pak. Ya, itu menampakkannya lebih baik kalau menurut kata syariat. Kalau menurut petunjuk syariat ditampakkan lebih baik kita kerjakan, sholat jamaah, sholat Jumat. Tapi kalau menurut syariat lebih baik kita sembunyikan, maka kita lakukan. Ya, seperti sholat malam, bersedekah. Namun ada keadaan ketiga adalah ada kondisi di mana tergantung, Pak. Ada yang kalau menyembunyikan itu ada masalahnya, dan ada yang menampakkannya jauh lebih maslahat daripada menyembunyikan. Seperti ketika kita mengeraskan suara ketika sholat di rumah supaya anak-anak kita mencontoh kita. Sebagaimana dilakukan oleh Umar bin Khattab. Kata Nabi, kenapa kau keraskan suaramu kalau sholat malam? Agar suaraku terdengar anak-anakku, istriku. Nah, itu boleh. Namun jamaah yang dimuliakan Allah sajalah, kita harus punya amalan rahasia. Kalau bisa yang banyak, jangan 1-2. Yang dengannya menjadi sebab Allah Ta'ala akan memberikan kita husnul khatimah. Karena diantara sebab husnul khatimah, ya, kata Nabi SAW, ini ada hadisnya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, kata Nabi SAW, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah. Ada di antara salah seorang dari kalian melakukan amal soleh yang merupakan amal penduduk surga. Ma hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'. Antara surga dengan dia sudah tinggal 1 jengkal. Fayasbiqu alaihi alkitabu. Lalu takdir mendahulinya. Fayamalu bi amali ahli nar. Lalu dia melakukan amalan penduduk neraka. Fayadkhuluha. Lalu dia pun masuk neraka. Ya, lihat Nabi SAW mengatakan bima yabdun nas, menurut pandangan manusia, menurut penampakan bagi manusia. Ya, maka Al-Imam Ibnu Rajab ketika menjelaskan ini, di mana iskal kalimat ini? Iskalnya, Pak, kok ada orang, Pak, mengerjakan amalan surga kok mati su'ul khatimah ya? Harusnya kan masuk surga, kok su'ul khatimah, padahal dia kan mulai amal soleh. Nah, apa kata beliau? Ya, wa qauluhu bima yabdu linnasi, kata beliau, perkataan Nabi bima yabdu nas, yaitu menurut yang nampak di mata manusia, itu artinya kata beliau isyaratun ila anna batinal amri yakunu bi khilafi dzalika. Ini menunjukkan isyarat, kata beliau, bahwa perkara yang sesungguhnya adalah kebalikannya. Jadi yang nampak bagi kita amal soleh, tapi sebetulnya amal toleh. Ini sayangnya tidak jadi bahasa Indonesia, Pak, ya. Amal jelek. Karena di sini lihat, wa anna khatimatas su'i takunu bisababi dasisata batinatin lil abdi la yattali'u 'alaiha nas. Sesungguhnya su'ul khatimah disebabkan karena amalan buruk yang tersembunyi. Ya, amalan yang tersembunyi dilakukan oleh seorang hamba. Ya, la yattali'u 'alaihi nas, orang lain enggak tahu.
tahu Pak. Sebetulnya itu amalan buruk, cuma tersembunyi yang manusia nggak menyangka, nggak melihatnya, karena kita nggak melihat perkara-perkara batin manusia, tapi Allah tahu perkara batinnya. Apa perkara batin itu Pak? Niat Pak, ikhlas Pak. Ya. Begitu juga ada orang, terkadang seorang hamba yang melakukan amalan penghuni neraka. Ya. Makanya amalan kebiasaan buruk yang tersembunyi ini justru dia akan nampak ketika dia mau meninggal Pak. Makanya tadi itu menjadi kesimpulan akhirnya. Karena selama ini amal solehnya ternyata tujuannya untuk menampakkan kepada mata manusia. Nah, maka juga di sini disebutkan ya, wa kadzalika qad ya'malu ar-rajula amal ahli an-nari wa fi batinihi khaslatun khafiyatun min khisalil khair. Terkadang seorang hamba melakukan amalan-amalan dosa, amalan-amalan penghuni neraka, namun dia memiliki kebiasaan amalan-amalan kebaikan yang tersembunyi. Ya, apa yang tadi? Fataghlibu alaihi tilkal khaslah. Kebiasaan tersebut berlangsung terus-menerus dan mendominasi. Ya, cuman dia nggak tampakkan, tapi dominan. Maka kemudian itulah yang akan menjadi kesimpulan akhir dari hidupnya. Ya, fataghlibu alaihi tilkal khaslatu fi akhir umrihi. Kebiasaan itu berlangsung hingga akhir hayatnya. Fatujibu lahu husnal khatimah, dan itu mengantarkannya kepada husnul khatimah. Ya, makanya kita lihat ada orang yang kita lihat tampak kebaikannya, kedermawanannya, tetapi di balik itu Pak, dia hanya itu menjadi apa sih? Buat kalau sekarang mungkin buat konten doang Pak. buat konten, tapi ya ternyata ya sesungguhnya yang ada adalah menyelisih itu semua. Ya, bisa jadi juga Pak, ketika dia dia melakukan kebaikan menurut kita, bisa jadi justru di batinnya ada maksiat Pak. Apa itu? Sombong, ya, angkuh, merendahkan orang, ya, lalu ria, ujub, dan penyakit-penyakit hati yang lain. Dan ini kan lebih merusak. Nah ini hadirin belaka Allah, waliyatubillah. Taib ibu bapak yang belaka Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian diantara amalan-amalan yang bisa adalah tentu segera bertaubat Bapak. Ya, Allah Ta'ala menyuruh kita bersegera, wasari'u, bersegeralah ila maghfiratin mir rabbikum, mencari ampunan dari Rabb. Ya, juga ada ayat yang tadi dari surah Al-Imran ya. Ini dalam surah Al-Hadid Allah katakan sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum, berlomba-lombalah kalian mendapatkan ampunan dari Rabb. Ya, sampai Ibnu Qayyim rahimahullah yang mengomentari ayat ini Pak. Apa kata beliau? Annal mubadarata ila taubati minadz-dzambi fardun 'alal fawri. Bersegera bertobat dari dosa fardun 'alal fawr, kewajiban yang harus disegerakan. Namanya orang berlomba Pak. Siapa yang terbaik? Yang paling segera. Wala yajuzu ta'khiruha, dan tidak boleh ditunda kata beliau. Famata akharaha asa bit ta'khir, maka apabila seorang menunda tobatnya, sejatinya dia telah berbuat dosa dengan penunda-nundaannya tersebut. Ada orang mampu bertobat Pak, tapi dia nggak mau bertobat, maka dosa karena menyelisih perintah Allah. Kenapa nggak bertobat dari dosa? Ntar aja loh, kita masih banyak yang kebutuhan ini. Itu dosa Pak. Ya, dia harusnya bertobat, tapi dia menunda bertobat, maka ini dosa. Ya, maka Bapak Ibu, ayahanda dan ibunda dan saudara-saudaraku ikhwani fillah wa akhwati fiddin, kapanpun kita melakukan dosa, maka segera kita bertobat. Dan taubat ini Pak, pintu terminal pertama yang harus kita lewati dalam perjalanan kita menuju Allah SWT. Bahkan juga terminal terakhir, bahkan juga terminal di tengah. Makanya ulama mengatakan taubat ada dalam sepanjang hidup kita. At-taubatu wazifatul umur. Kata para ulama, taubat itu adalah kewajiban sepanjang umur kita ada. Bukan kita kan kadang-kadang taubat hanya di awal saja, habis itu berdosa lagi. Selalu ada.
bahkan sebelum kita meninggal. Ya, maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Kullu bani Adam khata', setiap anak Adam pembuat dosa. Wa khairul khata'in at-taubun, tapi sebaik-baik pembuat dosa adalah mereka yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi dosa sekarang mudah, Pak. Dulu kita kalau mau berbuat dosa, Pak, dulu tahun 70-an, tahun 60-an, Pak, harus keluar rumah, Pak. Mau ibu-ibu mau gibah, itu nunggu barang-barang ngumpul dulu. Sekarang online juga bisa gibah. Ya. Ya, ngelihat aurat dulu, Pak. Di kampung, Pak, harus ke kota dulu kalau mau ngelihat aurat. Sekarang di kampung pun semua semua aib-aib orang bisa kita lihat, Pak. Maka Masya Allah, Pak, ya, segera kita jangan pernah menunda taubat kepada Allah Jalla wa'ala. Setan tahu, Pak. Kayaknya saya lupa matan hadisnya. Ya, Iblis pernah bersumpah biizzatika, sampai menyebut demi kemuliaanmu. La abrahu, saya lupa. Saya senantiasa akan menggoda anak Adam madamat arwahum bi ajsadin, selama rohnya ada di dalam jasad mereka. Itu makanya, Pak, Masya Allah, setan udah bersumpah, Pak, selama kita masih hidup, Pak, setan akan menggoda kita. Apa kata Allah, Pak? 2 kali Allah bersumpah dengan dirinya. Fa bi izzati wa jalali. Kalau tadi iblis bersumpah dengan nama Allah hanya satu, ini Allah bersumpah dengan dirinya, demi kemuliaanku dan kebesaranku, selama hambaku memohon ampun kepadaku, aku akan ampuni mereka. Madaman, selama mereka minta ampun. Makanya, Pak, iblis frustasi kalau melihat kita bertobat. Makanya, Pak, diantara strategi iblis adalah menjauhkan kita dari pintu tobat ini. Nah, karena dia tahu kapanpun kita minta ampun, pasti Allah ampuni kita selama belum nyawa sampai di tenggorokan. Ya. Maka hadirin, ya, kita ada astagfirullah wa atubu ilaih, zikir pagi, Pak, Bu, ya. Istighfar berapa kali, Pak? 100 kali itu. Zikir pagi kita astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah. Ya, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, agar kita, Pak, agar kita ketika husnul ajal telah menjemput kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, Pak. Jadi jangan ditunda bertobat, segera kita bertobat, ayah dan bunda, karena tentu kita tidak tahu kapan, ya, nyawa kita ini akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Bapak Ibu, ya, pertama taubat, Pak. Tinggalkan. Taubat itu rukunnya 3, meninggalkan, menyesal, meninggalkan, dan bertekad tidak mengulangi. Itu 3 itu syarat rukun taubat. Menyesali yang dulu, kemudian berhenti langsung seketika, kemudian bertekad, berazam di dalam hati tidak akan mengulangi. Kapan salah satu tidak ada, bagi taubat ini tidak disebut dengan taubat. Ada orang bertobat berhenti tapi tidak menyesal, malah bangga, Pak. Ini nggak boleh. Ya, taubat nggak diterima kalau nggak ada penyesalan. Ada orang menyesal tapi tidak meninggalkan. Ya, nah ini juga bukan taubat. Ada orang menyesal dan meninggalkan tapi punya niat. Kalau nanti ada kesempatan dia mau melakukan, ini juga sudah harus ada niat, Pak. Ini taubat kalau tidak ada niat, Pak, nggak bisa. Niat untuk tidak mengulangi, azam namanya. Nah, ini, Pak, ya. Maka ibarat najis, makanya, Pak, cara bertobat itu ada 2. Ibarat ini, Pak, kalau ada najis kita bersihkan, itulah tobat yang pertama. Ada kan dosa itu kan kotoran batin, Pak. Dibersihkan dengan apa, teman? Kotoran lahir dibersihkan dengan tohara. Membersihkan najis ada dalam syariat, Pak. Gimana cara membersihkan najis? Ada. Membersihkan kotoran batin dengan bertobat pada Allah Subhanahu. Nah, kemudian yang kedua, dengan memperbanyak amal soleh, Pak. Karena begini, Pak, bisa saja kita ini nggak bisa bertobat secara sempurna. Artinya kita ada orang yang sulit meninggalkan semua dosa, sekaligus nggak bisa. Maka seseorang itu bisa menghapuskan dosa-dosanya,
dengan memperbanyak amalan-amalan kebaikan agar amalan-amalan buruknya tertutupi. Kata Nabi, wa atbi sayyi'atal hasanah tamuha. Setelah Nabi mengatakan ittaqillah, itu maksud bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada, kata Allah, iringi dosamu dengan kebaikan yang akan menghapusnya. Nah, kalau tadi najis dihilangkan Pak ya. Nah, tidak semua najis bisa hilang. Barangkali ya, ada orang yang tidak sulit meninggalkan sekaligus semua dosa. Maka apa yang harus dilakukan Pak? Dulu ada seorang badui kencing di masjid Pak. Kencing najis atau tidak? Najis. Bagaimana caranya Nabi? Beliau menyuruh siram air yang banyak Pak. Supaya apa Pak? Air itu apa Pak? Amal soleh kita. Sering Bapak berdoa, berzikir, baca Quran, bahkan duduk di majelis ilmu. Kata Nabi SAW, di antara sebab diampuninya dosa kita. Kita ini Pak, malaikat. Kata Nabi SAW, selama kita duduk di majelis ilmu, apalagi di rumah Allah yang mulia ini Pak, malaikat senantiasa mendoakan kita. Sampai kapan? Sampai kita bangkit. Nah ini Pak, makanya kita ini nggak tahu, mungkin ada dosa-dosa yang kita lupa. Namanya manusia Pak. Saya alhamdulillah, bukan alhamdulillah, saya dulu saya ada akun Facebook Pak. Itu Facebook Pak selalu mengingatkan kenangan Pak ya. Yang kadang-kadang saya udah lupa loh. Kenangan Anda 2 tahun yang lalu tadi nih. Apa ini? Iya saya malah udah lupa. Kadang-kadang kita lupa dengan dosa kita Pak. Facebook lebih penting. Bagaimana caranya Pak? Amal soleh Pak. Perbanyak sholat tahajud, sholat duha, ibu-ibu puasa, sedekah sunnah ibu. Dengan logika tadi Pak, ini Pak, kalau ada air Pak, air kotor di sini Pak, kita terus siram dengan air Pak, lama-lama hilang. Maka Nabi mengatakan sholat 5 waktu menghapus dosa-dosa di antara, umrah Jumat ke Jumat menghapus dosa di antaranya, Ramadan ke Ramadan sebentar lagi 2 bulan lagi Pak akan hilang. Itu cara bertobat. Jadi tadi bertobat dulu tadi dengan itu menghilangkan najisnya, tapi tidak semua bisa tadi sekaligus. Tapi yang kedua dengan apa ayahanda dan ibunda adalah iringi dengan banyak umroh kata Nabi juga menghapus dosa di antaranya. Haji seperti orang yang baru lahir dari perut ibunya Pak. Allah Ta'ala mudahkan bapak ibu bisa berhaji, Masya Allah Pak. Kata Nabi, raja'at kayaumi waladathu ummu. Dia pulang dari haji seperti baru lahir dari perut ibunya, ayahanda ibunda sekalian. Kita kalau sholat, kata Nabi, ketika kita sujud ruku itu dosa berguguran tuh. Baru wudu aja Pak, kata Nabi, dia dosanya mengalir dengan air tetes terakhir dari wudunya. Nah itu perumpamannya Pak ya. Ya sebagaimana kita membersihkan najis pada suatu tempat atau bejana dengan menuangkan air sebanyak-banyaknya. Ya. Karena begini Pak, sebagian orang diberi kemudahan ketika bertobat kepada Allah dengan apa? Meninggalkan semua maksiat yang dilakukan. Ada orang Pak, totally, kalau sekarang istilahnya hijrah total Pak. Namun, ini juga sebagian orang tidak bisa melakukannya. Barangkali masih hawa nafsunya lebih kuat Pak di dosa itu. Ya, syahwatnya dia tertawan oleh syahwatnya. Nah, bagaimana caranya yang seperti ini Pak? Maka hendaknya dia memperbanyak amal-amal kebaikan. Ya, di mana orang lain tidak tahu amalan kebaikan tersebut sehingga bisa membersihkan amal-amalan keburukan yang telah dia lakukan. Seolah-olah kita menuangkan air sebanyak-banyaknya untuk membersihkan najis yang ada pada diri kita. Nah, ya. Nah, saya kira ini yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kita husnul khat. Oh ya, afwan Bapak Ibu. Satu lagi deh yang paling penting juga adalah berdoa tentu saja ya Bapak Ibu. Ini. Kita berdoa kepada Allah Azza Jalla. Tadi doanya Nabi Yusuf Pak ya. Tawaffani muslima wa alhiqni bis shalihin. Terima kasih Pak. Jadi berdoa Bapak. Jadi diantara doanya adalah doanya Nabi Yusuf. Apa doanya Nabi Yusuf apa Pak? Tawaffani muslima wa alhiqni bis-shalihin. Nah ini. Kemudian juga ada doa
Kata Nabi, siapa yang berwudu lalu dia berdoa sebelum tidur dengan doa Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa aljatu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Kata Nabi SAW, fa in mutta min lailatika, jika takdir ajalmu menjemputmu pada malam itu, kata Nabi SAW, fa anta 'alal fitrah, maka engkau wafat di atas fitrah Islam. Ya tadi kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslim. Kematian mendadak banyak sekarang, Pak. Maka ibu ya, biasakan ibu sebelum tidur ibu berwudu dengan wudu seperti kita mau sholat ya. Kemudian setelah itu baca doa tadi ini ya. Allahumma inni aslamtu nafsi, gampang banget doanya. Satu kali mungkin sudah hafal ya. Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa aljatu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Kata Nabi, kalau kau mati di malam itu, kau mati di atas fitrah. Kata Nabi, ij'alhunna akhira ma tatakallamu bih. Jadikan kalimat tadi, doa tadi, akhir kalimat yang kau ucapkan sebelum kau tertidur. Jadi di antara seluruh doa-doa, doa sebelum tidur kan banyak. Banyak ya Bu ya? Membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, baca ayat kursi, baca trikul ya. Nah, kalau bisa yang ini yang terakhir. Ya, maka kalau ditakdirkan Allah Ta'ala ibu bapak meninggal di malam itu, meninggal di atas fitrah. Ada juga doa Nabi Pak, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin fa idza aradta biqaumin fitnatan faqbidni ghaira maftun. Ya Allah, jika engkau mengendaki mencabut nyawaku, cabutlah dalam keadaan jiwaku tidak terfitnah oleh dosa. Husnul khotimah. Ya, ini ada juga ya. Fatawaffani ghaira maftun ya. Wafatkanlah aku tanpa tertimpa fitnah. Fitnah itu maksudnya fitnah dosa. Kemudian juga bisa nas'aluka husnul khatimah. Ya Allah, kami memohon kepadamu husnul khatimah. Atau Allahumma rzuqni husnul khitam. Nah, barakallahu fiik. Saya kira cukup ya Bapak Ibu. Ada pertanyaan, kita jawab pertanyaannya. Sekarang jam 11 lewat seperempat. Berarti kita tadi mulai jam 9.30, 10.30, sudah 90, hampir 1,5 jam lebih. Baik, kita jawab pertanyaannya. Masya Allah. Oh, barakallahu fiik. Bismillah, semoga Ustadz dan keluarga sehat dalam naungan Allah Azza wa Jalla. Amin. Barakallahu fiik. Terima kasih doanya Ibu. Afwan Ustadz, bila dalam keadaan safar yaitu berpesawat, zikir terbaik apa? Pesawat terbang, Allahu Akbar, menuki subhanallah, zikir la ilaha illallah. Sungguh anak takut bila sedang safar, takut Allah ambil bisa. Masya Allah. Barakallahu fiik Ibu. Semua ini pelajar. Mohon pencerahannya Ustaz. Nah, ibu-ibu, bapak sekalian, tidak ada satupun keadaan di dalam agama kita kecuali Allah Ta'ala mengajarkan kita, syariat Nabi SAW mengajarkan kita menggantungkan hati kepada Allah. Itu penting. Berupa apa? Doa-doa dan zikir. Yang doa ini mengingatkan kita agar tidak lalai mengingat Allah SWT. Jadi bapak ibu, kita ini jangan sampai lalai, itu aja. Bagaimana caranya agar kita tidak lalai? Zikir. Zikir itu lawannya lalai. Zikir itu artinya apa sih Pak? Mengingat. Apa? Mengingat itu artinya menumbuhkan kesadaran batin agar kita senantiasa connect dengan Allah Jalla wa'ala. Itu makanya berzikir. Makanya Pak Allah suruh kita berzikir dengan zikir yang banyak. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ini saya bingung fokusnya ke sini apa ke ini kamera mana nih Bu? Ini streaming ya? HP-nya ini streaming ya Bu ya? Hah? Oh rekam, bukan streaming ya Bu ya? Oh baik. Jadi saya menghadap sini nggak apa-apa ya Bu ya? Oh, nah,
Jadi ibu, pertama kita keluar rumah itu ada zikir tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billah. Siapa yang mengucapkan ini, Pak, dia terjaga pergi dan pulangnya, terjaga dari keburukan, maksudnya diberi petunjuk, hudita, ya, wa kufita. Ya, kemudian yang ketiga kata Nabi, syaitan akan menjauh, Pak. Dan Nabi SAW mengatakan setiap orang keluar rumah, Pak, syaitan itu menunggu di jalan-jalan kita. Ya, qa'ada inna syaitan yaqudu fi atruqihi. Kata Nabi, kata Nabi, syaitan itu duduk di semua jalan-jalan kita. Ibu mau pengajian tadi ini syaitan, apalagi kalau ibu-ibu. Kata Nabi, kalau ibu keluar, seorang wanita keluar dari rumahnya, kata Nabi, istasyrafa syaitan. Syaitan itu begini. Kalau ada perempuan, Bu, Pak, hati-hati dengan istri kita ini. Kalau dia keluar rumah, Pak, itu syaitan dulu begini. Oh, ada perempuan nih keluar, itu gini. Artinya dijadiin target sasaran yang luar biasa gitu. Ya, itu kita keluar mobil, bismillahirrahmanirrahim, naik kendaraan, bismillah, alhamdulillah, ya, subhanalladzi sakhkhara lana hadza, dan seterusnya. Jadi tidak ada momen kecuali kita menggantungkan hati kita kepada Allah. Bismillah tawakkaltu, aku bertawakal kepada Allah. Allah ganjar dengan apa? Penjagaan, Pak. Ya, jadi bukan sekedar diucapkan Bapak Ibu, ya, tapi ini betul-betul hati nyambung, Pak. Aku bertawakal kepadamu. Kemudian kalau jalan naik, naik, Allahu Akbar. Kalau pesawat apa namanya itu, kalau landing ya, take off ya, Allahu Akbar. Turun, subhanallah. Ya, dalam perjalanan kita terus berzikir. Zikir apa? Zikir mutlak, Pak. Mungkin bisa dengan baca Quran kalau ibu hafizah, baca. Mungkin memurajaah hafalan kita, atau dengan berzikir mutlak, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Atau yang 4 kalimat yang kata Nabi lebih dicintai Allah, ya, dibanding semua yang ada di muka bumi ini. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Atau terkadang kita pokoknya jangan lalai. Ya, jangan lalai. Tapi bukan berarti kita enggak boleh beraktivitas. Ya, kita jangan lalai kepada Allah Azza Jalla. Jadi Bapak Ibu, intinya amalan hati. Ibu, kita enggak boleh takut kematian. Ya, karena orang mukmin, ya, dengan kematiannya dia telah beristirahat dari keletihan dunia. Kalau orang kafir, kita beristirahat dari dia. Ya, maka ya berhususonlah kepada Allah Azza Jalla, Ibu, ya. Jangan, makanya ada satu hal yang saya mungkin tadi lupa ya Bapak Ibu. Kata Nabi SAW, jangan kalian meninggal kecuali husnuzon kepada Allah. Jadi mengingat mati itu bukan ingat mati yang serem, ngeri, gak mau naik pesawat, gak mau naik mobil, bukan itu yang disebut. Mengingat kematian adalah mempersiapkan diri. Mengingatnya membuat kita termotivasi untuk mempersiapkan diri. Tapi bukan takut kepada kematian sampai nggak mau kemana-mana. Ini justru negatif itu, ya. Justru kita mengingat kematian agar kita berpositif, yaitu apa? Beramal soleh, mempersiapkan diri. Maka diantaranya kata Nabi SAW, la tamutanna atau la yamutunna atau la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi. Jangan kalian meninggal kecuali mempersangkai baik kepada Allah Azza Jalla. Bersangka baik apa? Berprasangka baik Allah Ta'ala akan mengampuni dosa saya. Berprasangka baik Allah Ta'ala maha luas ampunannya akan memasukkan saya ke dalam surga. Bersangka baik. Kata Nabi dalam hadis qudsi, Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Aku berdasarkan sangkaan hambaku kepadaku. Ya. Maka berprasangka baik, insyaallah. Sambil hati kita senantiasa menggantungkan kepada Allah Azza Jalla. Jangan mudah lalai, ya. Kemudian ya, dan kemudian juga adab-adab safar, ya. Mencari orang yang soleh, ya. Bergabung dengan bersafar dengan orang-orang yang soleh atau bersafar dengan mahram. Insyaallah. Nah, assalamualaikum. Semoga Ustaz dalam keadaan lindungan Allah. Amin. Barakallahu fiik. Ustaz, Anda punya teman selama ini bukan orang yang, intinya ya, saya tidak bacakan syaratnya. Intinya bukan orang yang secara zahir ini bukan jarang menuntut ilmu syar'i. Busananya juga bukan busana syar'i. Apa itu busana syar'i, Ibu? Sederhananya busana yang bisa dipakai sholat langsung dengan itu.
Ya, kalau ibu memakai baju, kerudung, jilbab, pakaian, kalau mau sholat ibu merasa nggak bisa dengan itu berarti bukan syar'i. Kalau misalkan harus pakai mukena ya. Jadi kalau udah pakai jilbab tapi kok harus pakai mukena lagi, berarti bukan syar'i. Ya. Namun akhirnya hidupnya meninggal di hari Jumat, sakitnya hanya sebentar. Apakah ini sesuai dengan hadis di atas ataukah banyak amalan hati yang dia lakukan? Wallahu ta'ala alam ibu. Jadi gini, ciri-ciri husnul khotimah memang ini ciri-ciri zahir yang bisa kita katakan berprasangka baik orang ini meninggal husnul khotimah. Di antaranya mengucapkan kalimat syahadat, tapi tidak semua harus mungkin kita nggak dengar, ya. Atau bisa jadi dia mengucapkannya tapi kita nggak tahu ya, Allah Ta'ala alam. Jadi bisa mengucapkan kalimat ini tanda-tanda, ya. Maksudnya begini, tetap berhati-hati dalam mengamalkan semua agama. Bisa jadi, ya, dia terkena penyakit hati yang bisa menempel kepada amal kebaikan kita, lalu kita ujub. Jadi itu Pak ya. Jadi hati-hati. Jadi bisa jadi amal-amal itu. Atau bisa jadi kita katakan ada amalan orang ini tersembunyi yang kita nggak tahu. Ini Ibu ada cerita begini, sama dengan kisah ini. Saya pernah baca di sebuah buku. Ada seorang di Mesir mengumrohkan tetangganya. Tetangganya laki-laki tapi bukan orang yang secara zahir baik agamanya katanya. Maka dia umrohkan. Yuk umroh saya tanggung deh. Sampai di sana Bapak Ibu meninggal dalam keadaan husnul khotimah, meninggal di Masjidil Haram. Saat berumrah katanya, selesai tahallul kalau saya tidak salah. Dia kaget, kok bisa ini saya yang ternyata Pak, sedikit setelah pulang ke Mesir dia tanya keluarganya, apa ini? Mungkin ini bilang nggak tahu apa ya. Ternyata ada suatu amalan yang keras. Itu apa? Dia suka menyantuni seorang nenek tua yang ada di sekitar rumah itu, mungkin di belakang rumahnya. Tidak ada yang tahu kecuali hanya keluarga istrinya. Setiap hari dia kasih makan, dia suapin yang dia bukan keluarganya, tapi dia sebatang kara gitu. Subhanallah Pak. Dan ini amalan tersembunyi. Bisa jadi mungkin di itu. Ya, kita nggak tahu ya. Namun saya katakan Bapak Ibu, meninggal di hari Jumat di antara betul kata Nabi, man mata yaumal jum'ah aw lailatul jum'ah wuqiya fitnatul qabr. Dia akan, siapa yang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat, dia akan dilindungi dari azab kubur. Namun Bapak Ibu yang bilang Allah, bukan ini kepastian. Kenapa? Betapa banyak orang maksiat. Kita katakan ini memberikan kita optimis saja, bahwasanya kita berharap, berdoa, berhususun bahwa dia meninggal husnul khatimah. Namun ini bukan tanda-tanda yang pasti. Kita tidak boleh memastikan al-jazm, tidak boleh Pak. Makanya Pak, perkataan almarhum, almarhumah itu harus diniatkan sebagai doa, bukan sebagai suatu kepastian. Orang misalkan almarhum, almarhumah, nah itu doa. Jadi itu uslubnya uslub doa. Nah jangan dijadikan yang pasti diampuni. Almarhum artinya yang diampuni, yang telah diampuni. Tapi kita katakan semoga Allah mengampuni. Makanya kalimat yang lebih hati-hati adalah rahimahullah, semoga Allah mengampuninya. Atau kalau perempuan rahimahullah. Tapi kalau Indonesia, ya saya tidak salahkan, boleh kita mengatakan almarhum, tapi harus niatnya sebagai doa. Tapi ya hati-hati ya. Maka Bapak Ibu yang dimiliki Allah Subhanahu ini, ya, jadi bisa jadi sesuai dengan hadis tadi. Mungkin jilbabnya ada amalan-amalannya yang lebih dominan, amalan hatinya yang lebih dominan, sehingga bisa saja Allah Ta'ala mengampuni dosanya. Namun bisa juga tidak, kita nggak tahu. Namun dengan dia meninggal di hari itu, bisa jadi, walaupun tidak semua ya, karena betapa banyak orang kafir meninggal di hari Jumat, ya, betapa banyak ahli maksiat meninggal di hari Jumat. Ya, ini hanya sebagai tanda-tanda zahir yang ya kita katakan itu bukan kepastian, tapi kita berharap itu adalah doa. Seperti keringat irqul jabin, diantaranya adalah adanya keringat di dahi. Kemudian juga meninggal banyak dipuji orang Pak. Ketika lewat jenazah, maka para sahabat yang ada di sekitar Nabi memuji.
memuji-muji kebaikan jenazah ini. Lalu Nabi mengatakan wajibat, ya wajibat. Ya. Kemudian setelah itu marru bi ukhra, ada lagi jenazah yang lewat. Tapi sebagian sahabat menjelek-jelekkan jenazah tersebut. Ya. Menyebutkan keburukannya, orang ini begini waktu hidup, begini waktu hidup. Maka Nabi mengatakan wajib. Maka Umar bin Khattab yang ada di sekitarnya kata beliau, ya Rasulullah, ma wajibat? Apa yang wajib itu? Maka Nabi mengatakan, hadza asnaitum alaihi khaira. Yang pertama, kalian puji-puji dengan kebaikan. Fa wajibat lahul jannah. Maka wajib baginya masuk surga. Wa hadza asnaitum alaihi syarra. Kalian sebut-sebut keburukannya. Fa wajibat lahun nar. Maka wajib baginya masuk neraka. Antum syuhadaullahi fil ardi. Kalian adalah saksi Allah di atas muka bumi ini. Tapi tentu saksinya bukan sesama orang preman. Ya, dan kedua, Bapak Ibu, bukan harus dipaksa orang. Jika sholat jenazah lalu kemudian imamnya, bapak-bapak bersaksi bahwa ini orang baik, betul orang baik. Ya, nggak mungkin ayah mengatakan tidak wahai Pak Imam. Ini nggak mungkin ya. Ya. Tapi kalau bersaksinya bersaksi yang baik, masya Allah, kan ada orang tuh Pak meninggal, masya Allah, semua orang menyebut-nyebut kebaikannya. Ya, bisa jadi kita katakan itu adalah husnul khatimah. Maka Bapak Ibu, ya semoga Allah Ta'ala memberikan kita husnul khatimah. Nah, Ustaz, bagaimana jika kita memberitahu kepada pasangan kita tentang salah satu amalan kita seperti sedekah dengan tujuan bukan untuk riya tetapi sebagai untuk ajakan atau saling mendukung dalam kebaikan tersebut? Mohon nasihatnya. Nah, boleh Ibu. Jadi tadi amalan itu kita lihat Bu maslahatnya. Kalau ada maslahat bisa ditiru dan diteladani. Seperti dalam keluarga Pak, itu yang paling mungkin. Keluarga kita ini Bapak Ibu, kita ngaji di rumah Pak, kita ngaji habis subuh, kencengin suaranya, anak itu akan meniru kita Pak. Kita kalau megang HP mulu Bu Pak, kapan anak kita mau ngaji Pak? Kita lagi pegang HP, anak kita ngaji, kamu ngaji. Tapi kita lagi nonton drama Korea, gimana anak kita? Ya. Maka Ibu menampakkan amal soleh dalam perkara ini boleh bahkan lebih disukai. Kenapa? Ada pengaruhnya kepada orang lain untuk mengikuti kita. Seperti tokoh-tokoh tertentu Ibu, orang yang dijadikan public figure. Kita di rumah kan public figure, anak kita atau mungkin di tengah keluarga besar kita Ibu. Contohkan kita sholat ke masjid, ayahanda mungkin kalau ada arisan keluarga, jangan malah kita nggak ke masjid, nggak enak sama orangnya, kita mungkin ajak atau nggak usah ajak, izin sebentar kami mau ke masjid. Ya, kita tahu kita orang yang berpengaruh misalnya, yang lain pasti ikut. Ponakan, om lagi ke masjid, oh ya kita nih, jadi contoh. Tapi kalau bapak ibu sembunyi-sembunyi ke masjid, kemana tadi nggak tahu dia kemana, boleh niatnya mengajak orang kebaikan Pak. Biasanya kalau kita dengan keluarga, biasanya nggak cari pujian. Oh kita keluarga kita kok, yang bisa mungkin biasanya tetangga atau teman-teman ya. Maka boleh ditampakkan. Apalagi pasangan kita Pak. Karena keluarga ini kan tujuannya bahu-membahu masuk surga Bu. Ya, kata Nabi, Allah merahmati istri yang bangun sholat malam dan dia bangunkan juga suaminya. Allah rahmati Bu kita ini yang di dalam rumah tangga saling tolong menolong dalam kebaikan, termasuk dalam perkara sedekah seperti ini. Namun Bu Pak, mungkin ada 1-2 sedekah yang gak harus tahu suami kita. Ya, gak harus tahu ya. Mungkin sedekah apa ya? Kata Nabi, tangan kanannya bersedekah, tangan kirinya tidak tahu. Itu salah satu yang akan dilindungi di hari kiamat. Makna tangan kanan dan kiri kata para ulama adalah orang yang paling dekat sampai istri dan suaminya nggak tahu. Nah apa itu ya? Mungkin ada momen-momen ibu bersedekah, hanya Allah yang tahu Ibu. Ya. Nah ini tentu tidak semua ya saya, tapi sebaiknya Ibu ada amalan rahasia kita ya. Itu harus ada. Saya kira cukup Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita taufik. Barakallahu fikum. Subhanallah wa bihamdik.
Asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyak. Amin. Pengumuman bagaimana untuk pekan depan kita libur dulu karena tren COVID meningkat, jadi kewaspadaan aja dan selalu pantau di grup ya untuk informasi selanjutnya. Jazakumullah khairan. Wa iyyak. Salah khairan Oh Ustaz. iya, terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Jazakumullah khairan. Afwan, barakallahu fiik. Terima kasih akhi. Masya Allah, barakallahu fiik. Jazakumullah khairan. Ini anak antum siapa ini? Masya Allah, barakallahu fiik. Kelas berapa nak? Kelas 6 SD. Nanti kalau SMP mau di mana? Jauh banget. Oh, Masya Allah, syukuran jazakumullah. Apa ma'ahat apa di sana? Pesantren Minhajul Haq. Iya. Oh, kenapa nggak di pesantren Pak Ustadz jadi penghafal Quran? Ma'ahat tahfiz Quran, dekat dari sini cuma 15 menit. Namanya Abdullah bin Mas'ud. Itu tapi kalau itu hanya khusus penghafal Quran. Ya, ada juga yang besarnya tapi nggak banyak. Oh gitu ya. Oke. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan niatnya. Amin. Ustaz,